ekonomi dan bisnis yang disediakan dengan berbagai fasilitas juga loh. Hai. Wah, ini sih bagus sih. Membaca adalah hal yang paling dasar untuk mencapai hidup yang lebih baik. Perpustakaan Universitas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Dr. Subandi, Bapak Andi Eka Pranata, SST, Eskepners, MKes, beserta jajaran Rektorat dan Dekanat Fakultas Ilmu Kesehatan, serta Ketua Program Studi Kebidanan, Program Sarjana dan Profesi. Serta yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan panitia dan juga peserta sosialisasi program RPL tipe A, Prodi Kebidanan, Program Sarjana dan Profesi Universitas Dr. Subandi. Teriring doa semoga kita sekalian selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan sukses dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini Prodi Kebidanan, Program Sarjana dan Profesi Universitas Dr. Subandi dapat menyelenggarakan sosialisasi program RPL tipe A. Adapun susunan acara sosialisasi pada hari ini, yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UDS, sambutan oleh Bapak Rektor UDS dilanjutkan sambutan oleh Ketua IBI Jember, sosialisasi biaya pendidikan program RPL, sosialisasi program RPL tipe A Prodi Kebidanan, diskusi dan penutup. Agar acara pada siang hari ini berjalan dengan baik, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Universitas Dr. Subandi. Kepada tim IT yang bertugas, dipersilahkan.
Memasuki acara yang ketiga adalah sambutan oleh Rektor Universitas Dr. Subandi. Kepada yang terhormat Bapak Andi Eka Pranata, SST, Eskepners, MKes, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Dini atas waktunya. Suara saya jelas, Bu? Ya, jelas Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang hingga saat ini masih kita rasakan, sehingga bisa bersosialisasi dalam ruang Zoom dalam kondisi sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat dan salam tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala syafaat dan perjuangan beliau beserta sahabat dan keluarganya. Yang kami hormati jajaran rektorat di Universitas Dr. Subandi, yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan beserta Kaprodi dan seluruh tim dari program studi pendidikan profesi bidan Universitas Dr. Subandi. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan untuk program sosialisasi penyelenggaraan program RPL tipe A. Dan yang saya hormati seluruh peserta sosialisasi. Ini ada sekitar 41 partisipan, ya. Dan ini juga dari segala penjuru, ya. Dari Kabupaten Jember saja atau dari luar kabupaten juga, Bu? Ada beberapa yang dari luar, Pak. Ya, Oke. ini ada juga peserta, saya baca PKM Wangkal. Ini Wangkal Probolinggo atau mana? Ada yang dari Sulawesi, Pak Andi izin. Ada dari Sulawesi juga, ya? Iya, Ya, kalau PKM Wangkal Probolinggo ini dekat rumah saya ini. Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu, selamat datang di ruang Zoom eh, terkait dengan sosialisasi program RPL tipe A di UDS. Pada prinsipnya kami di UDS menyelenggarakan pendidikan yang berstandarisasi dan menjaga marwah sebuah pendidikan untuk menjadikan sebuah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tetapi kami di sini mengingat bahwa ibu-ibu yang sudah bekerja, yang sudah memiliki sebuah rutinitas, itu adalah butuh sebuah fasilitasi terkait dengan fleksibilitas waktu, fleksibilitas sistem. Maka kami prinsipnya di penyelenggaraan program RPL ini, kami memfasilitasi fleksibilitas itu tanpa menurunkan sebuah standarisasi. Jadi Bapak Ibu nanti yang berminat gabung dalam program RPL ini, maka kami harapkan kesediaannya nanti untuk bisa menempuh program ini dengan baik, dengan maksimal, dan jika ada kesulitan, silakan nanti dikomunikasikan dengan program studi. Insya Allah solusi dan jalan keluar akan kami fasilitasi. Jadi prinsipnya di sini adalah kita lebih intens komunikasi dan spirit atau semangat untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan, jangan sampai menjadi sebuah penghalang kita dengan kendala apapun. Segala kebijakan sudah tersedia di nasional, dan program RPL ini adalah sebuah program yang menjembatani Bapak Ibu yang sudah bekerja, yang memiliki sebuah track pengalaman untuk bisa diakuisisi menjadi sebuah program. Ya, jadi Bapak Ibu-ibu semua yang berminat untuk mengikuti program ini, saya rasa sudah tepat ibu-ibu bisa bergabung di UDS dan silakan dimanfaatkan. Dan jika ada kendala, silakan komunikasi secara maksimal dengan program studi. Kami yang direktorat support penuh program ini dan kami pantau pelaksanaannya. Jadi nanti silakan buka prodi beserta sekprodi dan seluruh jajaran di prodi kebidanan nanti bisa memfasilitasi apa yang bisa menjadi harapan kita semua. Ya, nanti silakan diskusi eh, yang menjadikan apa yang ke depannya mau seperti apa, ya silakan disampaikan di dalam forum diskusi ini. Kami ambil jalan tengahnya. Sekali lagi kami support pengembangan SDM berstandarisasi
tapi kita fasilitasi selama fasilitasi tersebut tidak menabrak sebuah aturan konteks nasional, ya, supaya nanti Bapak Ibu kredibilitas ijazah juga bisa lancar saat melakukan pengurusan. Ya. Jadi itu Ibu-Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti sepenuhnya kami serahkan kepada program studi, ya, dan tim dari program studi kebidanan, ya, karena masih ada acara yang lain yang harus kami ikuti. Dan sekali lagi selamat datang di UDS, ya, silakan forum ini digunakan secara maksimal untuk berdiskusi. Oke, terima kasih Bu Dini, Bu Riris, dan teman-teman kebidanan. Ya, saya rasa cukup. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan oleh Bapak Rektor. Halo, Assalamualaikum. Menginjak acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua IBI oleh Ibu Nunuk Nurwati. Kami cross check terlebih dahulu apakah Ibu Nunuk telah berada di room Zoom. Mohon bantuan konfirmasi tim Humas. Bu Nunuk sudah ada bersama kita? Ibu Nunuk, Assalamualaikum. Berkenan untuk unmute, Ibu. Bu Nunuk bisa mendengar suara saya, Ibu? Baik, kita sudah bersama dengan Ibu Nunuk. Selanjutnya sambutan dari Ketua IBI Jember kepada yang terhormat Ibu Nunuk Nurwati, SST MSI. Waktu sepenuhnya milik Ibu. Monggo dipersilahkan, Ibu. Terima kasih. Bisa Nun Sewu ini lagi di puncak ini di Rembangan, Jalan Rembangan ya. Nun Sewu. Tidak apa-apa, Nggih, Ibu. Bu Nunu, monggo. Lagi visitasi Bu. Nggih. Nggih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor 2 ya. Bapak Rektor 2 dan Bapak Direktur Universitas apa namanya? Direktur ya kalau universitas ya Bu. Apa Bu? Bapak Rektor sama Ibu Wakil Rektor. Ibu Wakil Rektor. Nun sewu. Nggih. Terima kasih dan seluruh jajaran teman-teman dosen di Universitas Dr. Subandi yang kami hormati serta seluruh teman-teman bidan se-Kabupaten Jember yang pada hari ini kita pada ikut di sosialisasi RPL ya. Kali ini adalah sosialisasi RPL dari beberapa institusi yang pada hari ini dari Universitas Dr. Subandi. Baik teman-teman semuanya, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita semua bisa bertemu walaupun lewat virtual untuk mengikuti sosialisasi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah, jadi bidan-bidan se-Kabupaten Jember. Perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Jember itu bidannya 2.100 yang mana kriteria pendidikan atau yang telah menempuh pendidikan itu untuk profesi itu baru 20% dari sekian ya, sehingga perlu memang untuk sosialisasi RPL ini untuk teman-teman yang masih aktif bekerja. Saya sebagai Ketua IBI sangat-sangat berharap karena perkembangan ya, situasi yang saat ini memang kita sudah harus ya melanjutkan atau artinya membutuhkan ya pendidikan lebih lanjut khususnya bagi yang praktek mandiri ataupun yang ingin melanjutkan mungkin ya ingin profesi yang lain yang mungkin dari bidan menjadi dosen dan lain sebagainya atau bidan menjadi pelaksana yang lain, itu memang
perlu peningkatan pendidikannya. Saya berharap teman-teman semua, karena kesempatan ini ya di Jember ini banyak sih untuk institusinya, tetapi yang bisa direkomendasi oleh BKD, artinya yang diizinkan oleh BKD itu di Poltekkes Kemenkes Malang yang pertama, kemudian sekarang di Universitas Dr. Subandi, yang mana tahun kemarin saya berharap masih Bu Ii ya, kemarin itu apakah di Dr. Subandi sudah dibuka untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut yaitu ke profesi. Tapi kenyataannya belum bisa. Nah, saat ini adalah kesempatan yang baik untuk teman-teman semuanya supaya tidak jauh ya untuk menempuh pendidikan selanjutnya, sehingga monggo ini kesempatan yang sangat-sangat baik untuk teman-teman semua ya. Yang pertama Polkesmas sudah berjalan, kemudian sekarang UDE. Jadi untuk menyerap supaya teman-teman ya, dari sekian persennya itu kita kan harus antri ya kemarin ya. Kemudian ini sudah ada 2 institusi yang bisa menampung teman-teman di Kabupaten Jember, jadi nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke lain kabupaten ya. Sehingga panjenengan masih bisa bekerja, masih bisa melanjutkan sekolahnya sehingga bisa memenuhi persyaratan berikutnya ya. Kemudian kemarin wacananya bahwa di tahun 2026 teman-teman diharapkan sudah profesi ya. Kalau melihat institusi baru 2 ya, sebetulnya belum bisa berlari untuk bisa mencukupi kebutuhan di tahun 2026. Tetapi saya mohon nanti bagaimana sosialisasinya, apa bisa semester genap ganjil atau supaya bisa teman-teman mendapatkan kesempatan kuliah di Kabupaten Jember. Ya. Sehingga tidak tahu nanti bagaimana kampus UDS supaya bisa memfasilitasi teman-teman bidan di Kabupaten Jember biar tidak jauh sekolahnya ya. Untuk itu saya berharap teman-teman perhatikan nanti atau simak baik-baik nanti apa yang disampaikan oleh Universitas Dr. Subandi. Kemudian teman-teman mempersiapkan ya bagaimana supaya saya masih bisa bekerja dan menempuh kuliah. Jadi itu diatur atau diperhitungkan dengan betul-betul sehingga sama-sama sukses, bekerja ya sukses, kemudian menempuh pendidikannya sudah juga sampai selesai. Toh untuk kenaikan pangkat ya itu sangat dibutuhkan teman-teman semua kalau yang pingin pensiun 60 tahun ya. Kalau nanti sudah menempuh pendidikan profesi, panjenengan kan bisa sampai 60 tahun bekerja. Yaitu harus dipikirkan, prioritaskan untuk bisa menempuh pendidikan yang tertinggi. Itu. Jadi jangan apa ya, niatnya itu jangan ngelokro, terus gak usah sekolah wes. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini kesempatan yang baik dan lokasi kuliahnya dekat. Ya. Kemudian nanti saya berharap juga nanti teman-teman dari kampus ya, kita selalu komunikasi ya. Kemudian supaya persiapan teman-teman juga bisa diatur, maksud saya bisa diatur mungkin angkatan ini, angkatan berikutnya itu nanti kita akan membantu dari organisasi ya.
Untuk itu saya mohon kesediaan teman-teman semua nanti setelah mendapatkan informasi atau sosialisasi dari Universitas Dr. Subandi bisa berpikir dan mendaftar. Ya, artinya sudah harus bisa memperkirakan, oh saya mau ikut yang semester sekarang, saya mau ikut yang semester berikutnya. Itu saya harapkan teman-teman persiapannya harus betul-betul ini sehingga tidak mengganggu tugas-tugas yang ada. Ya. Untuk kedepannya, ya, bagi yang praktek ya, yang saya prioritaskan, jadi yang praktek-praktek mandiri, monggo itu yang prioritas, atau teman-teman yang lain ya yang mungkin masih mau alih profesi, misalnya mau S2 dan lain sebagainya, itu juga prioritas untuk segera mengikuti peluang yang sudah disampaikan atau yang sudah ditawarkan oleh Universitas Dr. Subandi. Untuk yang lain-lain nanti mungkin saya bisa menyimak dulu sosialisasi dan memberikan ini Bu Riris dan teman-teman dari ODS. Ya. Mungkin monggo disosialisasikan dulu sehingga saya sepenuhnya dari organisasi akan membantu kelancaran teman-teman bisa menempuh pendidikan lebih lanjut. Itu mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya untuk IB Cabang Jember. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas dukungan dan waktu yang telah diberikan untuk memberikan sambutan pada acara siang hari ini. Rekognisi pembelajaran lampau atau RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, dan atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Di mana kita ketahui bersama situasi saat ini bahwa masih banyak bidan dengan latar belakang pendidikan D3 yang nantinya mempunyai kewajiban meningkatkan kualitas pendidikan menjadi sarjana dan profesi. Dengan adanya kebijakan RPL ini, maka diharapkan akan membuka peluang fleksibilitas bagi bidan yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya sambil masih dapat tetap bekerja. Sehubungan dengan tujuan tersebut, pada siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita semua dua pemateri. Yang pertama, Wakil Rektor 2 Universitas Dr. Subandi, Ibu Hela Meldi Tursina, Eskep Nurse MKep, yang akan menyampaikan perihal sosialisasi biaya pendidikan program RPL. Yang kedua, Kaprodi Kebidanan Program Sarjana dan Profesi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi, Ibu Rizky Fitrianing Tias, SST MKep, yang akan menyampaikan tentang sosialisasi program RPL tipe A, Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Profesi Universitas Dr. Subandi. Untuk kesempatan pertama, kami berikan waktu kurang lebih 15 menit kepada Ibu Hela. Monggo dipersilahkan Ibu. Ibu Hela. Ya, terima kasih Ya. Bu Dini. Suara saya bisa terdengar dengan jelas, ya? Ya, bisa Ibu. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Dini atas waktunya dan mohon izin saya sapa dulu Sugeng Rawuh Bu Nunuk untuk yang kesekian kalinya nggih di Universitas Dr. Subandi. Terima kasih Bu Nunuk selaku Ketua IBI cabang di Jember turut mensukseskan gitu nggih sosialisasi penyelenggaraan program RPL tipe A pada salah satu program studi kami profesi bidan program profesi, dan yang saya hormati untuk jajaran dekanat Fakultas Ilmu Kesehatan dan juga Ibu Kaprodi, Bu Rizky. Mungkin ibu-ibu ya terbiasa sosialisasi Bapak Ibu, jadi mungkin untuk yang sekarang ibu-ibu gitu. Untuk terkait dengan sesi ini mungkin yang ditunggu-tunggu gitu nggih, berapa biayanya dan nanti proses pembayarannya seperti apa dan lain sebagainya.
Mungkin untuk lebih detailnya lagi, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu untuk rincian pembayarannya. Jadi untuk biaya program studi ini, atau lebih mudahnya kita sebutnya program, kalau dulu disebutnya program khusus gitu ya, Proksus, kalau sekarang berbeda, istilahnya menjadi alih jenjang. Seperti itu. Nah, untuk program alih jenjang ini, ibu-ibu yang ikut sosialisasi mungkin nanti juga bisa disampaikan ke rekan sejawatnya, biayanya untuk biaya program studi di tahap akademik atau sampai mendapatkan, yang akan kami sosialisasikan adalah mulai dari tahap sarjana, nanti sampai dapat sarjana kebidanan, gelar sarjana atau tahap akademik. Lalu selanjutnya nanti adalah tahap profesi atau BD sebesar Rp36.800.000. Jadi biaya ini sudah diperuntukkan untuk biaya dari tahap akademik sampai ke tahap profesi. Mungkin lebih jelasnya saya share screen terlebih dahulu. Screen saya sudah muncul nggih, Bu Dini? Ya, sudah Ibu. Mungkin bisa Oke. lebih besar sedikit, Bu. Oke. Ya. Oke. Jadi untuk ibu-ibu ini nanti yang akan masuk di tahun ajaran, ini merupakan tahun ajaran 2023-2024. Untuk profesi bidan, biaya paketnya adalah 36.800.000. Oke. Dan biaya ini diperuntukkan mulai dari tahap akademik S1-nya ataupun sampai di tahap profesinya gitu. Jadi kok kelihatannya banyak sekali gitu, nggih. Jadi sekali lagi ini diperuntukkan untuk masa studi kurang lebih 3 tahun ya, Bu Riris ya. 2,5 tahun, Bu Hela. 2,5 tahun, oke. Ya. Mohon maaf. Jadi 2,5 tahun dengan biaya itu, jadi sudah masuk dengan gelar sarjana kebidanan dan juga profesi bidan. Nah, rincian untuk 36.800.000, ibu-ibu di sini juga jangan kaget dulu gitu, nggih. Jadi rincian itu nanti akan tersplit pembayaran per bulannya itu dengan biaya yang tidak langsung besar. Kecuali nanti di termin bulan pertama ini. Gitu, oke. Jadi untuk termin pembayaran yang di bulan pertama pada saat ibu-ibu masuk di bulan Februari, itu nanti biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 5 juta ditambah dengan pendaftaran, yaitu totalnya 5.300.000 rupiah. Gitu. Oke. Nanti untuk di bulan-bulan berikutnya, ibu-ibu bayar setiap bulannya adalah sebesar 2 juta rupiah. Nah, nanti untuk di bulan November ini, oke, ibu-ibu tidak ada termin pembayaran, karena di bulan ini nantinya akan ada pembayaran terkait dengan skripsi, begitu. Oke. Nah, 2 juta ini sampai kapan? 2 juta ini adalah sampai bulan Maret tahun 2025. Oke. Sampai bulan Maret tahun 2025. Dan nanti selesainya itu, ibu-ibu sudah membayar per bulannya sebesar 1 juta, 1 juta, kecuali di bulan Oktober 2025 itu melakukan pembayaran 1.500.000. Dengan kata lain, pada saat di bulan Oktober ini 2025, atau sekitar 21 bulan sejak menjadi maba, itu
ibu-ibu sudah selesai melakukan pembayaran. Dan sisa bulan berikutnya, ibu-ibu tinggal berproses di akademiknya saja dan sudah selesai proses pembayarannya. Seperti itu. Nah, kalau di total baru besarnya adalah 36.800.000. Cuman untuk yang di termin pertama yang ibu harus bayar adalah 5.300.000 berikut dengan biaya pendaftaran. Gitu, ibu-ibu. Mungkin itu saja sosialisasi dari saya nggih terkait dengan pembayaran untuk prodi profesi bidan yang kedepannya. Mungkin ada pertanyaan, monggo kami persilahkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator Bu Dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Hela untuk sesi tanya jawab berkenan untuk panel setelah sesi Bu Riris supaya pertanyaannya mungkin jadi satu atau sekarang saja Bu? Nggih, Sekarang sekarang aja, Bu. aja Bu Oh Dini. sekarang aja, baik. Nggih, Supaya karena tidak saya terlalu ada lama. supervisi ini Oke, jam 2. baik. Nggih. Baik, kami persilahkan kepada audiens yang mungkin ada pertanyaan, boleh mengajukan melalui Zoom maupun raise hand nanti untuk kami live-kan. Baik, ini sudah masuk satu pertanyaan di kolom chat dari Ibu Nadia Aisyah. Untuk bulan November yang kosong pembayarannya berarti belum ketemu nggih, bayarnya berapa? Belum ketemu atau sudah selesai sepertinya ya Bu pembayarannya. Mohon arahan Bu Ella. Oke, terima kasih untuk Bu Nadia atas pertanyaannya. Untuk yang November, untuk terkait dengan tarikan biaya mandiri, untuk finalnya memang masih belum ketemu, tapi kita bisa berikan range pembiayaan. Jadi karena di bulan November itu adalah ada pembiayaan terkait dengan tarikan mandiri, skripsi, untuk tarikan mandiri range-nya adalah berasal dari 1.200.000 sampai 1.600.000. Oke. Jadi insya Allah range-nya akan berada di range itu juga. Dari 1.200.000 sampai 1.600.000. Begitu. Baik, semoga sudah terjawab. Jadi untuk bulan November yang masih kosong pembayarannya di layar yang di-share screen Bu Hela tadi, rentangnya nanti kisaran 1,2 sampai 1,6 juta. Baik, sudah ada yang raise hand dengan Ibu Marina. Silahkan Ibu berkenan untuk live bertanya secara live. Kami Iya, persilahkan. terima kasih banyak atas waktunya. Mau tanya, untuk bulan Februari itu, kan kita pendaftarannya di bulan Januari ya. Pendaftaran bulan Januari, terus di Februari itu apakah sudah mulai aktif di perkuliahan ya? Baik, mohon arahan Ibu untuk pendaftaran di bulan Januari, di bulan Februari apakah sudah dimulai perkuliahannya? Siap. Ini Itu untuk aja. teknis Iya. perkuliahan nggih terkait kalender Mm-mm, akademiknya iya. nanti supaya Bu Kaprodi yang menjawab. Siap. Iya, Ya, kita bintangi dulu pertanyaannya, Bu Ella. iya. Ditunggu nanti setelah sesi kedua, nggih, Ibu Marina. Oh iya benar, ada lagi satu lagi pertanyaan. Iya, silakan. Terkait pembayaran di 36.800.000 itu misalkan kita pada saat kayak seperti praktek di rumah sakit itu sudah termasuk biaya itu semua ya? Ya, sudah termasuk Bu Marina. Jadi itu Sudah sudah termasuk itu masuk semua ya? ya, semua kegiatan akademik, profesi maupun yang di tahap S1, tahap akademik ataupun tahap profesi itu sudah masuk paket di situ. Berarti untuk pada saat nanti kita PKL kita cuma perlu mempersiapkan diri intinya seperti itu. Iya, betul. Betul. Kalau untuk akademiknya sudah tidak ada tarikan lagi, nanti di profesinya sudah paket harga segitu. Kecuali yang sudah kita sampaikan tadi terkait dengan skripsi di bulan November. Skripsi di bulan November itu berarti untuk satu pertama itu kita sudah skripsi ya untuk
kan 2 tahun setengah ya. Iya. Untuk istilahnya untuk 1 tahun pertama atau udah di 2 tahun November atau gimana skripsinya? Nah, ini untuk Bu Marina, untuk yang nanti Ya. sosialisasi yang proses akademik nggih, terkait Oh kalender iya, siap, akademik, siap, mulai siap. dari Iya. kapan, mata kuliahnya, nanti sama Bu Kaprodi akan dijelaskan Oh iya, setelah ini, siap, nggih. siap, siap. Ya, Ya, nggih, terima kasih nggih, banyak Ibu nggih. penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Marina. Mohon berkenan untuk stay bersama kami karena masih ada sesi kedua ya nanti untuk menjawab pertanyaan terkait teknis perkuliahan dimulainya. Baik, mungkin saya pindah ke chat Zoom dulu yang bisa berkaitan dengan pembiayaan dari Ibu Lia Andika. Jika tidak mengambil biaya paket, berapa pembiayaannya? Barangkali mungkin apakah bisa dibayar per bulan begitu nggih, Bu? Mohon arahan Bu Hela. Ini maksudnya mungkin untuk biaya per paket ini jika langsung profesi gitu, nopo gimana ini, Bu Lia? Yang Kalau tidak tidak ambil paket, paket, maksudnya oh tidak tidak paket, gandeng sarjana dengan profesinya, hanya ambil profesi begitu. gitu nggih, Bu Lia? Bu Lia mungkin berkenan menanggapi melalui chat atau dijawab dua-duanya saja, Bu. Oke, mungkin kalau seandainya untuk yang harga non paket, yang Oh, jelas, nggih. sarjana saja. Sarjana saja. Oh, mau Oke, ngambil sarjana tanpa profesi begitu. oke, mau ngambil sarjana saja. Itu sebenarnya kalau pertimbangan mungkin untuk dari sisi keuangan, sebenarnya bisa saja kami hitungkan gitu, nggih, Bu Lia. Tapi untuk sebagai prosedur akademiknya, biasanya untuk sarjana kebidanan kita akan sedikit anjurkan, ya, anjurkannya agak sedikit ada sebuah keharusan gitu kan, Bu Lia, karena itu terkait dengan nomenklatur pendidikan nasionalnya. Jadi kita sarankan untuk tidak memotong sampai di sarjananya saja, tapi sampai di profesi. Seperti itu. Nah, itu nanti untuk alasan nomenklatur dari sisi keprofesiannya akan dijelaskan lebih lanjut dari Bu Riris. Kalau seandainya dari biaya, sebenarnya diperbolehkan, tapi dari sisi akademiknya nanti dari Bu Kaprodi yang akan menjelaskan. Baik, terima kasih Bu Hela. Saya beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Kiki Suryani. Untuk tahun kemarin ada potongan harga untuk alumni. Apakah tahun ini tetap ada potongan harga atau bagaimana? Mohon arahan Bu Hela. Oke. Terima kasih Bu Kiki untuk masukannya. Mungkin Bu Kiki ini juga salah satu alumni mungkin, ya. Dan memang benar kalau seandainya untuk yang tahun kemarin itu memang ada potongan untuk alumni, tapi kalau untuk sekarang ini bukan dalam artian tidak ada potongan, tapi dipotong semuanya sama antara yang alumni ataupun non alumni. Jadi ibu-ibu di sini nanti bisa mungkin sambil menanyakan gitu nggih dari yang angkatan sebelumnya terkait dengan proses pembiayaan, insya Allah dengan paket segitu, walaupun yang alumni ataupun non alumni, jika dilihat dari rate-nya gitu nggih, kalau kita berbicara harga, ini sudah lebih paling efisien dan paling optimal gitu, dengan tarif segini. Jadi untuk yang alumni ataupun non alumni tarifnya sama, nggih Bu Kiki. Ya, baik, terima kasih arahannya Ibu. Ini beberapa pertanyaan yang mungkin nanti cocok untuk sesi kedua. Saya pending dulu. Saya beralih ke Ibu Sanfalaha Ulil. Izin bertanya, apabila di awal membayar 5.300.000, lalu untuk bulan-bulan selanjutnya tidak sesuai dengan termin, apakah boleh? Untuk ini nanti akan ada prosedur yang mengatur nggih Bu Ulil, yang pastinya prosedur ini akan kami jelaskan kalau seandainya nanti Bu Ulil sudah mendaftar yang termin pertama terlebih dahulu, karena prosedur teknis penundaan ini sifatnya adalah personal, tapi yang jelas kami ada prosedur ini gitu. Nanti ada banyak pertimbangan, yang jelas apakah boleh, yang jelas kami bisa jawabnya boleh, tapi ada beberapa kualifikasi khusus yang diperbolehkan untuk itu.
Gitu, Bu Ulil. Baik, terima kasih. Semoga dapat menjawab. Ada satu yang raise hand dengan pemilik akun XXX234. Silakan Ibu. Assalamualaikum Bu, Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. izin bertanya Bu, Ya, silakan. Monggo Bu. ini kan tadi yang ditabelkan pembayaran dimulai Februari 2024. Ya, Kalau nggak salah tadi itu yang terakhir itu Oktober 2025 nggih. Betul Bu. Nggih, ini kan kalau dihitung kurang lebih 22 bulan nggih, sedangkan kuliahnya kan 2 tahun setengah itu bagaimana nggih maksudnya? Oke, Nggih, kuliahnya, terima kasih. ya langsung saya jawab ya Bu Dini. ya, silakan Ibu. Kalau kuliahnya 2 tahun setengah berarti ada sekitar 30 bulan nggih, 24 ditambah 6 bulan. Nggih, 30 bulan. Tapi membayarnya sampai 21 bulan. Berarti sisa bulan yang terakhir-terakhir Ibu sudah tidak ada pembayaran lagi, tinggal berproses nanti di tahap profesinya aja Bu sampai lulus gitu. Jadi sebelum kuliahnya selesai pembayarannya sudah selesai gitu. Nggak boleh ya Bu kalau sampai lulus kuliah kayak gitu ya Bu yang bayarnya. Itu pertanyaannya sama Bu dengan pertanyaan yang sebelumnya. Prosedur untuk misalnya penundaan terminnya itu kami akan fasilitasi. Cuman untuk keuangan ini ada kualifikasi khusus siapa-siapa saja yang bisa memundurkan termin pembayarannya. Dan jelas sebenarnya perihal seperti itu bisa fleksibel. Ya, Cuman ada prosedur khusus yang harus dilakukan nanti dari peserta didiknya begitu. Sama Bu di universitas manapun juga pasti akan ada proses penundaan pembayaran, lalu dan lain sebagainya. Tapi ada kualifikasi, ada yang disetujui, ada yang tidak. Nanti kami sosialisasikan untuk itu ketika pada saat jenengan ada orientasi atau sejenis ospek nanti ketika sudah menjadi mahasiswa resmi kami dan sudah punya nomor induk mahasiswa, kita ada sosialisasi kebijakan itu. Gitu. baik, terima kasih. Masih ada lagi? Ibu, dengan Ibu siapa ya namanya? Saya manggilnya X jadinya. Sampun ke Ibu, baik. Sudah Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya ini masih ada dari Ibu Bib. Izin bertanya, kalau melunasi dari awal apakah boleh atau bayar di akhir semester atau pembayarannya per bulan? Mohon arahan. Kalau untuk melunasi dari awal, itu sebenarnya diperbolehkan, Bu. Karena sekarang sistem penagihan kami itu adalah sistem semua pembayaran butuhnya berapa sampai lulus. Nah, itu ada di sistem mahasiswa kami. Jadi, kalau seandainya memang mau dibayar dilunasi di awal, itu bisa disediakan di sistemnya juga. Itu sebenarnya sama dengan yang mau pindah termin. Bu, saya untuk yang sekarang, saya misalnya di bulan Februari, saya nggak bisa bayar 2 juta, Bu. Saya bisa bayarnya mungkin di bulan Maret, tapi di Maret ini saya bisa bayarnya sekaligus 4 juta karena saya habis panen misalnya. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, itu diperbolehkan. Tapi ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan secara administratif, Bu, sehingga kami harus ada jaminan bahwa mahasiswa ini jika memang mau menunda, menundanya itu benar-benar sesuai dengan waktu penundaannya. Gitu. Jadi kami menghindari memang diperbolehkan untuk menundanya misalnya mintanya dimundurkan 1 bulan. Nah, dalam waktu penundaan 1 bulan itu yang memang harus diikuti gitu. Oke, kalau seandainya untuk melunasi sangat diperbolehkan. Baik, terima kasih atas arahannya. Masih ada lagi? Kami rasa cukup, G. Sudah tidak ada pertanyaan lagi di chat maupun raise hand. Barangkali nanti ibu-ibu sekalian masih bisa bertanya kembali di sesi kedua terkait teknis, terkait akreditasi, dan lain-lain. Insya Allah akan dijelaskan oleh Ibu Kaprodi kita. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Hela telah meluangkan waktunya, telah menyampaikan arahannya.
Sesi selanjutnya, waktu dan layar kami persilahkan kepada Ibu Kaprodi, Ibu Riris, monggo dapat menyampaikan arahannya Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Dr. Subandi, yang terhormat dan kami hormati Ibu Hela Meldi, Warek 2 yang tadi telah menyampaikan rincian biaya untuk penyelenggaraan praktek program studi sarjana dan profesi, dan yang kami hormati pula Ibunda kita, Ketua IBI Jember, Bu Nunu. Selamat sore Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir via Zoom, meskipun kegiatan sangat padat nggih Bu Nunu nggih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah diberkahi sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, oh ya saya lupa menyampaikan salam dari Bapak Rektor Bu Nunu, karena tadi pada saat beliaunya menyampaikan sambutan, Bu Nunu belum berada di ruang Zoom. Gitu. Baik, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu terkait materi tentang pelaksanaan profesi. Apakah sudah bisa dilihat share screen Proses, saya? ya, proses Bu. Oke, Oke, sudah? sudah Bu, tinggal di slideshow. Baik. Jadi sosialisasi penyelenggaraan program RPL tipe A. Jadi seperti kita ketahui Ibu-Ibu bahwa RPL itu ada dua macam. Ada RPL tipe A dan RPL tipe B. Untuk Prodi Kebidanan Universitas Dr. Subandi Jember, kita menyelenggarakan RPL tipe A di mana kita menerima mahasiswa berasal dari D3 Kebidanan dengan masa studi untuk sarjana itu selama 3 semester dan untuk profesi selama 2 semester. Nah, untuk latar belakang Universitas Dr. Subandi Jember, terutama untuk prodi sarjana, sebelumnya kita ada di Setikes Dr. Subandi, awalnya dulu D3, kemudian di tahun 2019 kita berubah menjadi sarjana kebidanan, sehingga kita di awal tahun 2018 di semester ganjil kita menyelenggarakan program sarjana kebidanan. Pertama kali untuk program reguler. Kemudian masa studi untuk profesi itu selama 2 semester atau 1 tahun dengan jumlah mata kuliah 13 mata kuliah. Untuk rincian nanti akan saya sampaikan. Nah, ini adalah peringkat akreditasi untuk institusi kita. Jadi peringkat akreditasi UDS itu sudah terakreditasi B. Itu Ibu. Jadi untuk tingkat universitasnya kita sudah terakreditasi B. Untuk akreditasi program studi kita masih terakreditasi baik. Karena untuk lulusan pertama itu insya Allah di tahun 2024 itu kita meluluskan program sarjana dan profesi yang pertama di di UDS, sehingga setelah meluluskan kita akan mengajukan reakreditasi kembali. Nah, kebetulan di sini ada Bu Dekan, Bu Aik Nurjana, nanti kita bersama-sama untuk meningkatkan akreditasi kita menjadi akreditasi baik sekali. Gitu nggih Bu Aik nggih. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah diharapkan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal dan non-formal atau informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu. Jadi nanti ke depannya kita ada RPL tipe B, harapannya seperti itu. Nah, ini adalah untuk jenis jenjang pendidikan. Nah, saat ini Ibu-Ibu kita menerima dari program Diploma 3 Kebidanan. Kemudian nanti kita akan
kita mengikuti program sarjana ini selama 3 semester, kemudian selanjutnya akan mengikuti program profesi di sini. Jadi untuk program kita itu sistemnya kita paket ya Bu ya. Jadi sarjana dan profesi. Gitu. Jadi begitu sarjana selesai langsung ke profesi. Nah, sebelum meluluskan profesi ini kita nanti ada uji kompetensi dan ini sifatnya wajib yang diselenggarakan oleh AIPKIN. Jadi ibu-ibu nanti setelah profesi itu kita daftarkan untuk UKOM, baru setelah itu akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang lulus pendidikan vokasi. Kemudian untuk keterampilan klinis, ini langsung aja ya Bu ya. Jadi sampai dengan tahun 2026, keterampilan yang dimiliki oleh bidan dan ahli media kebidanan dalam beberapa keterampilan klinis yang fisiologis sama, sehingga lulusan profesi bidan maupun ahli media kebidanan dapat melaksanakan praktik kebidanan esensial di tempat praktik mandiri bidang terhitung sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan diundangkan sampai dengan 7 tahun gitu. Sehingga nanti setelah tahun 2026 itu yang berpraktik mandiri hanya dapat dilakukan oleh lulusan pendidikan profesi bidan. Jadi tahun 2026 nanti yang boleh berpraktik itu hanya lulusan pendidikan profesi bidan karena undang-undang ini tahun 2019 7 tahun berarti di tahun 2026 setelah tahun 2026 TPMB yang punya TPMB harus mempunyai background pendidikan profesi bidan. Nah, kenapa kok di Universitas Dr. Subhandi? Jadi kita punya program unggulan ibu-ibu. Program unggulan itu yang menjadi ciri khas kita. Kita ada kebidanan holistik. Jadi ada beberapa mata kuliah yang secara khusus kita berikan yang berbeda dengan prodi di universitas lain yaitu tentang kebidanan holistik. Holistik ini meliputi nanti biopsiko, sosio dan kultural. Kemudian di kampus kita itu juga ada site visit. Di mana site visitnya? Jadi site visit nanti ibu-ibu kita ajak untuk melihat mengobservasi, kemudian refleksi di tempat-tempat yang ada klinik holistiknya. Jadi yang di sana sudah betul-betul sudah berjalan. Harapannya nanti itu ibu-ibu bisa mengadop yang bisa dilakukan di TPMB atau menambah pelayanan di TPMB ibu masing-masing. Dan untuk biaya site visit ini sudah termasuk biaya paket. Itu. Kemudian yang ketiga kita ada studi etnografi di mana nanti kita mengkaji tentang berbagai budaya yang ada di Indonesia khususnya untuk budaya Pandalungan. Nanti kita akan ada studi kasus. Seperti itu. Kemudian proses pembelajarannya bagaimana? Ini saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi calon mahasiswa yang mendaftar di kita itu latar belakang pendidikannya dari D3 Kebidanan dengan lama studi 5 semester. Jadi 3 semester itu sarjana, kemudian wisuda, setelah itu memasuki profesi 2 semester profesi, UKOM, kemudian sumpah bidan. Untuk metode pembelajarannya kita hybrid ya ibu-ibu ya. Jadi ada daring, ada luring. Luring ini pada saat ujian OSCE atau mata kuliah tertentu yang tidak bisa dilakukan secara daring gitu. Jadi selain tujuan kita juga meningkatkan kualifikasi, tetapi nanti ibu-ibu diharapkan mempunyai nilai plus atau mempunyai pengalaman-pengalaman baru untuk bisa diterapkan di
pekerjaan ibu atau meningkatkan kompetensi lagi. Kemudian untuk pelaksanaan profesi, jadi setelah wisuda, ibu-ibu nanti akan mengikuti profesi selama 2 semester. Tempatnya di mana? Jadi tempatnya itu diusulkan oleh ibu-ibu sendiri karena ibu-ibu alih jenis ini sudah background D3 tentu saja sudah mempunyai kesibukan, sudah mempunyai pengalaman, sehingga nanti untuk tempat praktek itu diusulkan di tempat ibu masing-masing. Jadi misalnya ibu bekerja di Situbondo, maka nanti ibu boleh mengusulkan di mana TPMB di tempat ibu berpraktik. Tetapi untuk CI nanti ibu usulkan sendiri dengan latar belakang bidan yang mempunyai sertifikat perseptor mentor. Jadi misalnya di sini ada Ibu Marsha. Ibu Marsha dari mana Ibu Marsha? Dari Maluku, Bu. Oke, Ibu Marsha dari Maluku. Nanti Ibu Marsha boleh berpraktik di TPMB yang ada di Maluku. Nanti Ibu Marsha mengusulkan CI yang membimbing Ibu. Siapa? Yang mempunyai background, punya sertifikat perseptor mentor. Secara prasyarat nanti kita bisa diskusi, sehingga nanti kalau sudah diusulkan, kita akan menghubungi CI tersebut. Gitu. Nah, ini adalah kalender akademik untuk program profesi. Jadi program profesi ini kita mulai di bulan pertengahan Februari ya Ibu-Ibu. Jadi kita masuk di semester genap. Sehingga nanti Ibu-Ibu lulus ada di semester genap juga. Kita mulai di tanggal 12 Februari. Ini kita mulai perkuliahan. Ini ada registrasi, administrasi, pembayaran termin pertama tadi yang disampaikan oleh Bu Warek 2. Kemudian di 19 Februari ini ada registrasi. Kemudian di akhir Februari kita ada matrikulasi. Matrikulasi ini berlangsung daring. Biasanya perkuliahan untuk matrikulasi ini kita mulai di hari Rabu, Kamis, Jumat. Secara daring untuk matrikulasi. Pada saat KRS-an ini ada namanya praospek. Praospek pun kita laksanakan secara daring. Gitu. Kemudian nanti berlanjut di bulan Maret, April, Mei, dan seterusnya. Gitu. Ini adalah mata kuliahnya, mata kuliah untuk di semester 6, 7, ini ada 21 SKS, ada beberapa mata kuliah. Ini yang jadi ijazah yang ibu-ibu nanti dikumpulkan ke kita, maka akan kita konversi sehingga tidak seluruhnya mata kuliah itu diulang untuk di sarjana. Jadi ada beberapa yang sudah ada nilainya dari transkrip yang ibu kumpulkan dan ada yang harus memang ditempuh. Sehingga akan muncul lagi mata kuliah ini yang sebagai kekhasan kita itu akhlakul karimah, kemudian ada holistik, ada antropologi kesehatan dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada lagi ini mata kuliah elektif di semester 7, ada bisnis startup, manajemen pemasaran, ada customer relationship management dan ada bahasa daerah. Ini memilih nanti kita. Kemudian ini untuk semester 8, jadi di semester 8 itu ada perkuliahan, ada KKN, dan ada skripsi. Ini di semester 8. Kemudian setelah itu masuk ke profesi. Jadi profesi ini sistemnya stase ya Ibu-Ibu ya. Ada stase KDPK, Kespro, hamil sampai dengan continuity of care. Nah, kemudian bagaimana untuk cara mendaftarnya? Cara mendaftarnya itu bisa melalui IBI Jember. Nanti persyaratannya akan diinfokan oleh Bu Imelda. Persyaratan juga bisa dikumpulkan melalui Bu Imelda. Nanti Bu Imelda akan menginputkan ke
link kita, atau kalau membutuhkan informasi bisa di link PMB UDS ACID. Kemudian nanti jika ibu-ibu berminat kita gabungkan di grup Camaba RPL Kebidanan sehingga kapan mulai perkuliahan ada informasi apa ibu-ibu tidak akan ketinggalan. Gitu. Terima kasih. Saya rasa itu saya kembalikan ke Bu Dini, mungkin ada yang didiskusikan terkait pelaksanaan program RPL tipe A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute sepertinya Bu Maaf, Dini. maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi dari Ibu Riris. Selanjutnya kami buka kembali sesi diskusi tanya jawab. Seperti sesi pertama tadi, mungkin kita dahulukan beberapa pertanyaan yang sudah kita bintang di sesi 1 tadi, Bu Riris. Dari Ibu Marina ya tadi, untuk pendaftaran Januari, apakah fix perkuliahan dimulai di bulan Februari, Ibu? Baik, untuk pendaftaran sampai dengan sebelum bulan Februari, berarti kita mulai perkuliahan di bulan Februari. Gitu. Jadi misalnya bulan Oktober kemarin sudah daftar, November, Desember, Januari, nanti perkuliahan kita mulai di bulan Februari. Gitu Bu Dini. Baik. Selanjutnya ada dari Ibu Dwi Irma, bagaimana untuk yang ASN, apakah bisa mendapatkan izin sehubungan dengan akreditasi yang diminta BKD adalah baik sekali, yang membuat saya gagal ikut kuliah awal tahun ini meski sudah resmi mendaftar. Mohon arahan Ibu. Iya, baik, terima kasih Bu Dwi Irma. Jadi untuk proses ke BKD ini kita masih berproses terus ya Bu Dwi Irma ya. Kita masih berproses terus. Semoga untuk tahun ini kita bisa mendapatkan izin dari BKD. Kemudian mungkin bisa ikut di perkuliahan kita untuk di TPMB mempertahankan praktek untuk 2026. Kalau misalnya Ibu ikut di tahun ini berarti sekitar lulus itu 2,5 tahun, berarti sekitar 2000 berapa ya? 2025. 2025 dan kemungkinan kita sudah reakreditasi karena rencana kita reakreditasi di tahun 2024. Tapi untuk izin ke BKD ini kita masih terus berproses gitu. Baik, terima kasih Ibu atas arahannya. Ada dari Ibu Tati Elita menanyakan apakah ada tes masuknya Ibu? Oke, baik. Untuk tes itu kita ambil dari transkrip yang Ibu kumpulkan sebagai persyaratan pendaftaran. Gitu. Jadi untuk program alih jenis ini kita murni menggunakan program RPL tipe A. Jadi cukup dengan mengumpulkan persyaratan pendaftaran, diantaranya adalah transkrip nilai, ijazah, nanti ada CV. CV itu meliputi pelatihan apa yang pernah diikuti, kemudian bekerja, riwayat pekerjaan, itu merupakan tesnya. Gitu ya Bu ya. Jadi untuk tes tulis lain-lain tidak ada. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya dari Ibu Lis, ini bertanya untuk KKN-nya diselenggarakan berapa hari? Mungkin terkait program unggulan yang ada visit tadi Ibu. Oke, baik. Untuk program site visit itu berbeda dengan KKN ya Bu. Untuk site visit itu kita selenggarakan sekitar 2-3 hari saja. Gitu. Tetapi kalau yang ditanyakan untuk KKN tetap di tempat Ibu masing-masing bekerja. Nanti ada persyaratan yang harus dipenuhi sehingga kita bisa kontak ke daerah Ibu KKN. Jadi kita tetap menjembatani meskipun Ibu misalnya di Maluku tetap kita jembatani sehingga nanti kita minta info Ibu mau KKN di mana nanti kita yang menjembatani untuk ke sana gitu.
Baik, terima kasih. Jadi berbagai kemudahan ya Ibu, insya Allah kami memberikan berbagai fleksibilitas untuk dapat memfasilitasi ibu-ibu tetap bisa sambil bekerja. Kira-kira demikian deh Ibu Riris. Betul, betul sekali Bu Dini. Jadi ibu-ibu yang sudah bekerja tidak perlu khawatir karena kita akan memberikan solusi-solusi terkait pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti. Jadi tetap kita akan berproses, tetap kita mendapatkan kompetensi-kompetensi yang harus kita dapat, tetapi dengan cara yang lebih fleksibel. Begitu. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Di kolom chat sudah habis, untuk yang raise hand juga sudah tidak ada. Dapat kami cukupkan? Boleh diakhiri Bu Riris atau mungkin ada yang mau disampaikan kembali kesimpulan atau tambahan? Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Oh, baru masuk. Oh, Iya, baik. Bu, dari Bu Puji, ya. Untuk tahu CI yang mempunyai sertifikat bagaimana ya Bu, terutama untuk yang di Bondowoso? Oh, Bu Yayu dari Bondowoso nggih, Bu Yayu nggih. Baik, alhamdulillah ya, Bu. Untuk yang sertifikat nanti kita bisa tanya ke ibu-ibu. Nanti kita yang akan bertanya ke ibu, kemudian nanti kita sampaikan ke ibu-ibu yang domisili di Bondowoso, bidan mana saja yang bisa dijadikan CI. Jadi misalnya begini nih, Bu Yayu praktek di TPMB-nya sendiri. Nah, nanti bisa menunjuk atau meminta kita, Bu, CI yang paling dekat dengan rumah saya siapa ya, gitu. Nanti kita akan fasilitasi itu, gitu. Jadi kemudian ada lagi nih, Ya, ada ada lagi lagi nih, ya. dari, sebentar, sebelumnya ada dari Ibu Puji Sri Lestari. Pembelajarannya di hari Rabu, Kamis, Jumat, apakah setelah selesai jam dinas ya Bu? Iya, betul sekali Ibu. Jadi kita sudah menyelenggarakan 2 angkatan untuk alih jenis ini, Ibu. Angkatan yang pertama itu sekarang sedang berproses profesi. Itu ada dari Situbondo, ada dari Banyuwangi, ada dari Jember. Dan untuk pelaksanaannya itu di hari Rabu setelah jam dinas. Biasa kita mulai itu jam 2 atau dengan kesepakatan nanti di kelas itu. Gitu. Ya, baik. Heeh. Kemudian ada lagi dari Ibu Tiza, izin bertanya, link pendaftaran untuk alih jenjang apakah error nggih, Bu? Saya kemarin mencoba kemudian tidak bisa. Ya, Bu Tisa bisa dicoba kembali. Kemarin saya mencoba itu masih baik-baik saja atau nanti jika Ibu kesulitan bisa menghubungi kita. Bisa menghubungi ada di brosur, itu ada nomor telepon, itu bisa Ibu chat WA di sana, nanti bisa dibantu di sana. Ya, Oh ya, sebelum kita tutup ya Bu Dini, ya. oh seandainya di luar provinsi seperti Maluka sistem hibrid bagaimana Ibu? Baik, nanti kita coba formulasikan Bu Marsya untuk pelaksanaan offline-nya. Kita formulasikan. Kalau boleh tahu yang di luar pulau selain Bu Marsya, apakah ada lagi Bu? Bu Marsya mungkin ada teman yang seprovinsi dengan Bu Marsya? Sekarang belum tahu, Bu. Ya, Bu Marsya dulu kalau boleh tahu D3-nya di mana Bu? Di Poltekkes Maluku, Bu. Poltekkes Maluku, baik. Nanti bisa kita formulasikan untuk yang di luar pulau ya Ibu ya. Ibu pernah ke Jember Ibu Marsya? Belum pernah? Sudah? Pernah, Bu. Pernah. Nggak mau main-main ke Jember lagi ya? Iya, untuk Bu Bib juga di luar pulau offline juga. Ya, untuk Bu Bib dan Bu Marsya nanti kita formulasikan metode yang bisa dipakai jika dari luar pulau. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin dengan kos yang kecil atau dengan metode-metode tertentu sehingga Ibu tidak perlu ke Jember, kita usahakan seperti itu. Ya, baik. Mungkin kalau tadi terkait kesulitan mengakses, bisa di-follow Instagram kami juga, Ibu, di UDH Hits atau di Himabi Jember. Insya Allah nanti berbagai informasi ada update di sana, ada kontak person yang disertakan di sana yang barangkali kesulitan untuk mengakses link seperti yang disampaikan tadi. Begitu. Baik,
Ada lagi yang mau ditambahkan dari tim dosen? Boleh dari Ibu Kaprodi, dari audiens yang lain sebelum kami tutup? Tidak ada? Ya, harapannya ibu-ibu tidak perlu khawatir dan jika ada yang perlu kita diskusikan, silahkan aja kontak tim kita, dosen kebidanan di UDS. Ya, langsung kontak ke kita, informasi akan kita berikan sejelas-jelasnya. Itu aja Bu Dini. Ya, baik. Besar harapan kami untuk ibu-ibu kemudian dapat bergabung menjadi bagian dari kami. Terima kasih untuk Ini ada pertanyaan satu lagi Oh, sepertinya. baik, ada Ya. lagi. Bu, Apakah pendaftaran untuk lanjut profesi saja? Oke, baik. Untuk tahun ini yang kita buka di tahun 2024, kita masih memfasilitasi alih jenis dari D3, Ibu. Gitu. Jadi dari 3 ke profesi. Ya, Itu. baik. Cukup? Sudah tidak ada pertanyaan, izin untuk saya akhiri, Bu Riris. Nggih, monggo Bu Dini, terima Baik. kasih. Terima kasih untuk seluruh audiens yang berpartisipasi. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu apabila ada pertanyaan yang belum bisa terjawab di dalam forum ini. Tibalah di penghujung acara, semoga sharing informasi siang hari ini membawa manfaat dan membuka wawasan bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara siang hari ini. Saya mewakili seluruh panitia memohon maaf jika terdapat salah kata dan kekurangan dalam membawakan acara hari ini. Semoga kita semua selalu diberi karunia sehat. Saya Dini beserta seluruh kru acara mohon pamit undur diri. Kami ingatkan untuk mengisi link presensi yang akan dibagikan sesaat lagi di kolom chat. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa di event kami selanjutnya. Terima kasih, Ibu. Mohon ditunggu link presensi. Sebentar lagi akan di-share oleh panitia di kolom chat. Baik, link presensi sudah ada di chat. Mohon berkenan untuk dapat mengisi sebagai dokumentasi kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih, Ibu-ibu sekalian. Ya, terima kasih Bu Dini, Jin Liv. Hai Bintang. Hai Anin. Halo semuanya. Selamat datang di Universitas Dr. Subandi. Perkenalkan, nama saya Bintang. Dan saya Anin. Imelda Hari ya. ini kita akan mengajak kalian untuk virtual kampus tour. Penasaran kan? Yuk ikuti kita.